wabarakatuh. Salam semangat anak solih dan soliha. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta, bab 12, bahaya kebakaran, kelas 2. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bencana kebakaran. Pasti anak solih dan soliha pernah melihat berita di televisi tentang sebuah kebakaran, atau bahkan pernah melihat secara langsung bencana kebakaran atau terjadi sebuah kebakaran. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penyebab kebakaran, kemudian akibat kebakaran, mencegah kebakaran, dan menanggulangi kebakaran. Alat elektronik bisa menjadi penyebab kebakaran. Penggunaan satu titik aliran untuk berbagai keperluan juga berbahaya. Keadaan itu bisa menimbulkan konsleting listrik. Seperti ada pada gambar, kita bisa lihat di sini penggunaan instalasi listrik, ya, atau bisa kita sering sebut itu dengan colokan. Digunakan banyak sekali, ya. Oke, satu colokan digunakan untuk beberapa. Contohnya menggosok, kemudian menanak nasi, kipas angin, kemudian televisi. Nah, ini adalah salah satu penyebab terjadinya konsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran. Kemudian, sikap lalai dan ceroboh juga bisa menimbulkan beberapa contoh kasus kebakaran, ya. Di antaranya adalah yang pertama lupa mematikan kompor, kemudian yang kedua kompor rusak tetap digunakan, yang ketiga membakar sampah sembarangan atau bisa jadi membakar sampah pada siang hari, kemudian tidak melihat di sekitar pembakaran tersebut ada benda-benda yang mudah terbakar. Nah, itu juga bisa menyebabkan bahaya kebakaran atau bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Kemudian yang keempat, memasak sambil menerima telepon, ya. Jadi kita asik menerima telepon, kemudian kita tidak ingat, semisal kita lagi memasak. Nah, itu bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian yang kelima, tidak memeriksa keadaan tabung gas. Dan yang keenam, membuang puntung rokok sembarangan. Ini biasanya untuk yang bapak-bapak, ya, tidak membuang puntung rokok pada tempatnya. Nah, ini bisa juga berbahaya. Kemudian yang ketujuh, menyambung kabel listrik secara bertumpuk seperti pada gambar sebelumnya, ya. Kemudian yang kedelapan, meletakkan benda mudah terbakar dekat dengan api. Nah, yang sembilan, memasang instalasi listrik yang tidak standar, ya. Oke, kemudian yang 10, mengaktifkan barang-barang elektronik terlalu lama. Nah, ini jadi semisal kita menyalakan televisi terlalu lama, ya, coba anak solih dan soliha rasakan, itu televisinya menjadi panas. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus itu juga akan berbahaya, ya, menyebabkan konsleting listrik, ya, dan menimbulkan kebakaran. Musibah kebakaran menimbulkan kerugian, itu sudah tentu. Ada kerugian material dan kerugian non material. Nah, kerugian material itu contohnya adalah kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, kehilangan surat berharga, rusaknya sarana komunikasi, rusaknya jaringan listrik. Nah, ini karena apa? Karena hangus, terbakar, ya. Ini sudah tentu menjadi kerugian, ya, hilang rumah dan sebagainya. Kemudian contoh kerugian non materi,
Contohnya kehilangan saudara jika ada korban jiwa, ya. Ini tentu sangat menyedihkan bagi kita, ya. Kita sudah kehilangan harta benda, kemudian kehilangan saudara kita juga akibat kebakaran, ya. Jangan sampai terjadi itu. Kemudian yang kedua, trauma yang serius, ya. Kemudian terakhir, kesedihan yang mendalam, ya. Sudah tentu itu, ya. Oke, selanjutnya cara mencegah kebakaran. Nah, ini diambil dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi, ini adalah badan atau lembaga pemerintahan yang khusus menanggulangi bencana yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah bencana kebakaran, ya. Oke, yang pertama untuk mencegah kebakaran adalah periksa instalasi listrik. Selalu periksa instalasi listrik di rumah setahun sekali, ya. Jika ada kerusakan segera diperbaiki. Kemudian tempatkan alat pemadam api ringan atau APAR, ya. Jika ada maka tempatkan di rumah, ya. Ini adalah salah satu alat untuk dilakukan untuk memadamkan api, yaitu alat pemadam api ringan, ya. Oke. Kalau misalkan terjadi kebakaran, pertolongan pertama, ya, anak solih dan solihah. Kemudian yang ketiga, mewaspadai sumber api, jangan meninggalkan sumber panas atau sumber api, kompor, lampu minyak, tanah, setrika dan sebagainya menyala tanpa pengawasan, ya. Kemudian awas bahan mudah terbakar, hindarkan bahan yang mudah terbakar dari sumber api. Selanjutnya, jauhkan sumber api dari anak. Nah, ini dia anak solih dan solihah. Jika kita di rumah, kemudian orang tua bekerja, nah, jangan sekali-sekali kita menyalakan api kalau kita tidak paham menggunakannya. Misalnya kompor, apalagi listrik, ya. Nah, karena itu berbahaya. Kemudian hindari multi stop kontak, tadi sudah dijelaskan. Kemudian periksa instalasi listrik, selalu fokus saat menggunakan sumber api, hindari saat sambil menggunakan handphone atau sambil melakukan kegiatan lain. Kemudian matikan lampu, kompor dan alat listrik jika kita ingin bepergian, ya. Kemudian periksa instalasi listrik untuk menghindari rokok, pembuangan puntung rokok di sembarang tempat, ya. Oke. Kemudian ini adalah menghindari pembuangan rokok di sembarang tempat, ya. Oke. Jadi jangan sampai kita membuang rokok kemudian ada bahan-bahan yang mudah terbakar, ya, terkena api rokok tersebut. Kemudian yang terakhir, hindari membakar saat terik. Nah, ini juga, ya, tadi Ibu Indah sudah jelaskan. Jadi kalau ingin membuang sampah, kita harus lihat-lihat dulu keadaannya panas atau di sekitarnya ada barang-barang yang mudah terbakar. Nah, itu sebaiknya kita hindari, ya. Oke. Selanjutnya, menanggulangi kebakaran. Ini ada beberapa tips untuk menanggulangi kebakaran. Nah, misalnya, tapi jangan sampai mudah-mudahan. Yang pertama, bersikap tenang. Kemudian ambil alat itu untuk memadamkan api. Yang bisa digunakan adalah APAR tadi, ya. Kemudian kita bisa menggunakan karung goni, handuk atau selimut yang sudah dibasahi untuk menutup api tersebut. Kemudian jika api tidak padam, segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Kemudian segera evakuasi diri, utamakan keselamatan daripada harta benda. Oke, solih dan solihah. Nah, itu saja yang bisa Ibu Indah sampaikan. Sebelum Bu Indah tutup, Bu Indah punya pantun untuk kalian. Buah kedondong, buah rambutan, dimakan di tengah hutan. Kawan-kawan, jangan main api sembarangan agar terhindar dari kebakaran. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita bab 12 hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.